Ya, nah kalau kita bicara fungsi logistik di transportasi, maka kita akan bicara mengenai ini semua. Ya, ini akan dibicarakan di sesi yang lain, ya. Bagaimana kita mengirimkan paket, ya, yang semua paket-paket yang kecil gitu kan, itu kan juga harus dipertimbangkan biayanya karena dia makin besar ya. Paket itu makin kecil, biayanya makin gede karena kita bicara ruang transportasinya ya. Kemudian kargo udara ya, truckload ya, truk ya. Kemudian railroad, ada moda kereta ya, moda di air, ada yang juga transportasi itu lewat pipa ya, lewat pipa. Lewat pipa ya contohnya gas atau contoh minyak ya. Kemudian ada kombinasi. Nah, ini bicara ini semua ke transportasi. Oke, nah berikutnya kita akan bahas mengenai eh perusahaan logistik. Nah, ya, karena logistik itu juga tidak lepas dari peran perusahaan logistik. Ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran nih misalnya ada barang ya dikirim dari supplier ya. Supplier nih memproduksi part lah katakanlah ya atau komponen, dia disimpan dulu di gudang, kemudian dikirim dengan transportasi kirim ke manufakturernya ya, disimpan dulu di gudang. Kemudian setelah jadi produk jadi langsung dikirim ke distribution center. Bisa saja di sini juga ada gudang ya. Ini hanya contoh aja gimana situasinya. Kemudian ini ada distribution center, kemudian dikirim ke toko-toko dan akhirnya ke customer, ke end user maksud saya ya. Ini upstream, ini adalah downstream ya. Ini wholesalernya. Mungkin sebelum distribution center ada retailer bisa aja ya. Ini hanya situasinya seperti ini aja. Bisa beda-beda setiap bisnis model di supply chain itu. Nah, oke, perusahaan logistik itu dia perannya di mana? Pertama ada yang disebut first PL ya, first party logistik. Nah, first party logistik itu kalau misalnya si manufakturer atau suppliernya tidak menyewa pihak ketiga untuk mengantarkan barang. Ya, dia punya sendiri armadanya, entah mungkin armadanya supplier atau armadanya manufakturer. Ya, kemudian dia punya gudang sendiri. Nah, ya, ini sebut first party logistik. Nah, itu ya. Jadi ada yang disebut dengan first party logistik. Ya, ini dia yang punyanya eh, armada ya logistik ya fasilitas logistiknya ya. Misalnya manufaktur kirim ke distribution center, armadanya armada manufakturnya itu sendiri. Berarti ini adalah kasus first PL ya, satu PL, first party logistik. Ada lagi yang disebut dengan second PL. Nah, misalnya supplier atau manufaktur ini tidak menggunakan armadanya sendiri, armada transportasinya sendiri. Dia nyewa Pak Haji misalnya gitu ya. Nah, si Pak Hajinya ini adalah second PL ya, second party logistik. Jadi dia yang punya armada transportasi untuk mengirimkan barang. Jadi sebutnya carriers ya dia itu, carriers. Nah, itu yang disebut dengan second party logistik. Kemudian yang ketiga ya disebut dengan third party logistik. Nah, third party logistik. Third party logistik ini dia yang punya fasilitas logistik ya. Mulai dari apa namanya? Bisa saja dia punya beberapa atau salah satu ya, atau salah dua gitu ya. Ya, dia punya warehouse ya, mungkin juga dia di dalamnya juga termasuk dia punya pelayanan packaging ya, inventory-nya ya, transportasinya, armada transportasinya. Nah, jadi third PL ini dia lebih lengkap dari second PL ya. Dia menyediakan fasilitas logistik ya dari warehouse ya. Nah, biasanya dia fungsinya fungsi tunggal aja, hanya menyediakan yang jika dibutuhkan gitu ya, jika diminta ya, order service-nya apa, penyimpanan atau penyimpanan dan transportasi atau transportasi saja, nah dia siap seperti itu ya, itu sebut third party logistik ya. Kemudian ya ini third party logistik, jadi dia
logistic service provider. Jadi dia menyediakan layanan logistik, ya, menyediakan layanan logistik, ya. Tadi logistik ya ada warehouse, ada transportasi, sebagainya. Kemudian ada sebut dengan 4PL. Nah, 4PL itu ya, dia mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi logistik dalam supply chain, ya. Seluruh fungsi-fungsi logistik dalam supply chain. Ya, eh, jadi dia tahu perencanaan distribusinya seperti apa, ya, dan dia tanganin gitu ya dengan secara mengintegrasikan keseluruhan fungsi dalam logistik. Warehouse, dia penjadwalan warehouse-nya, ya, shipping di warehouse atau inbounding di warehouse, kemudian transportasinya, inventorinya di warehouse, distribusi perencanaan distribusinya, ya. Dia mengintegrasikan diri dalam perencanaan distribusi barangnya, ya. Nah, jadi dia mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi logistik. Nah, itu adalah 4PL. Ya, 4PL. Jadi 4PL itu adalah dia lebih masuk pada supply chain management. 4PL itu bisa saja dia tidak punya armada ini loh. Bisa saja dia tidak punya armada, bisa saja dia tidak punya warehouse. Jadi dia bisa saja perusahaan yang non physical asset, ya, non physical asset. Dia punya sistem aja, ya, punya sistem dan punya orang-orang yang siap membuat perencanaan, memonitor, mengendalikan, ya. Dia punya orang-orang untuk mengendalikan. Nah, dan dia bekerja sama dengan third PL, second PL, ya. Jadi dia outsource. Third PL-nya yang punya armada, yang punya aset-aset logistik. Fourth PL yang mengintegrasikan semuanya. Bisa saja dia outsourcing terhadap third PL-nya. Enak ya? Ya, pekerjaannya lebih rumit, ya, lebih kompleks, dan dia non-aset. Ya, non-physical asset. Dia nggak punya aset. Company yang nggak punya aset. Tapi kalau third PL, dia punya aset. Second PL, dia punya aset. First PL juga punya aset. Nah, fourth PL itu nggak punya aset. Perkembangan ke sini bahkan tidak sampai pada level 4PL, ya. Ada 5PL, bahkan ada yang 6PL. 6PL itu sebetulnya teoritis, belum ada sampai sekarang. Atau nggak tahu udah ada atau belum, ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana kepemilikan aset dan pengelolaannya, ya. Kita bisa lihat di sini nih. Ini first PL, itu cargo owner. Dia yang punya armada sendiri, ya. Manufakturernya atau suppliernya yang punya armada sendiri. Nah, kalau second PL dia menggunakan jasa orang lain, ya, jasa transportasi yang milik orang lain. Third PL dia lebih lengkap, ada warehouse, ada transportasi, ya, beberapa moda transportasi dia punya. Tapi dia fungsinya fungsi tunggal aja, penyedia service logistik, ya, logistik service provider, ya. Kemudian 4PL dia mengintegrasikan keseluruhan fungsi-fungsi logistik dalam supply chain-nya, ya, dalam supply chain-nya. Nah, 5PL yang saya sebutkan tadi ini udah ada, ya. Sama seperti 4PL mengintegrasikan, tapi dia sampai pada pengelolaan e-commerce-nya. Jadi dia dari dari upstream sampai downstream. Jadi dia masuk ke dalam keputusan-keputusan strategik juga, ya, karena dia bisa bernegosiasi tentang harga, ya, harga apa harga pengirimannya, ya, harga sewa gudang dan sebagainya. Dia mengintegrasikan sampai ke bisnisnya, ya, sampai ke bisnisnya, proses bisnisnya dari upstream sampai downstream. Makanya ini juga sama non physical company, ya, logistik company. Dia nggak punya aset fisik, ya, nggak punya aset fisik. Dia mengintegrasikan dari mulai upstream sampai downstream. Tidak hanya pergerakan materialnya saja, tapi juga masalah harga dan sebagainya, ya. Juga pengaturan, ya, ini harus produksi kapan dan sebagainya, dia yang
bisa juga ikut dalam memberikan saran dan sebagainya. Nah, itu VPL. Jadi jasanya juga jasa pelayanan VPL ini bisa sampai pada e-bisnis ya, e-bisnisnya. Ya dia biasanya harus menggunakan sistem dong di sini ya. Harus pakai sistem karena kompleks sekali. Ya, produksi di supplier, produksi di manufakturer, sistem distribusi di distribution center, ke sampai retailer ya, sampai ke store-nya, sampai ke toko-tokonya itu dia kelola semua. Dia integrasikan semua supaya memang barangnya sampai dengan baik. 5PL ya. Ini nanti saya kirim deh itunya ya, contoh-contoh perusahaannya ya. Kemudian ada 6PL. Nah, ini teoritis ya. Ini baru teoritis. Jadi fungsi 5PL tapi menggunakan artificial intelligence ya. Menggunakan robot dan sebagainya sampai manufakturnya pun menggunakan robot di sini ya. Jadi ada permintaan langsung produksinya. Kalau permintaannya tinggi, robotnya langsung bekerja lebih cepat gitu misalnya ya. Lebih cepat gitu ya. Kemudian kalau permintaan menurun, robotnya makin menurun ya untuk mencegah bullwhip effect yang pernah kita bahas kemarin. Ya, seperti itu. Jadi lebih ke apa? Lebih pada otomatisasi ya. Nah, ini industri 4.0 di sini nih gitu ya. Industri 4.0. Oke, sebenarnya di sini juga ada industri 4.0, hanya interface dengan manusianya masih ada. Kalau di sini memang totally enggak. Ya, jadi dia pakai sistem, pakai mesin ya. Ya, ini big picture dari 3PL ya. Bagaimana supplier ke customer. Ini perusahaan kita misalnya ya, ini perspektifnya seperti ini. Ini perusahaan kita. Kemudian kita menggunakan jasa 3PL, ini hubungan B2B. Ini supplier kan pesan dia, company dia pesan ke supplier, dia nerbitkan PO, kemudian supplier mengirimkan barang ya, entah part, entah raw material ke perusahaan, ke manufakturer mungkin di sini ya, menggunakan jasa 3PL. Ya, menggunakan jasa 3PL. Kemudian company ini juga menggunakan jasa 3PL untuk mengirimkan ke customer. Nah, itu ya. Termasuk di dalamnya 3PL ini menangani operasi warehouse, transportasi ya, secara opsional ya. Bisa saja dia warehouse saja, bisa saja transportasi saja atau bisa dua-duanya. Jadi dia menyediakan fasilitas itu. Oke, itu ya. Jadi di sini ada material flow, ada information flow ya. Kita bisa lihat yang kuning ini, oranye ya, itu information flow-nya. Yang biru ini adalah material flow-nya. Nah, 3PL ini menangani material flow-nya ya. Material flow-nya dia seperti itu. Kemudian dia menerima information flow dari company kita. Oke, ini Samex ya, perusahaan daging di Australia. Ini dia contoh first PL, 1PL ya. Dia punya kargo sendiri untuk mengirimkan. Karena dagingnya harus segar mungkin ya. Nah, ini beberapa contoh third PL provider bisa baca nih ya. Beberapa ya. Nah, DHL itu third PL logistik. Penske ini fourth PL logistik ya. Fourth PL logistik. Ini ada videonya nih. Saya punya, nanti saya kirim ya. Dia mengelola part ya, mengelola pengiriman part untuk beberapa perusahaan perusahaan otomotif ya, otomotif. Kan orang kalau perawatan mesin ya atau mesin rusak itu kemudian ke dealer, di dealer tuh diganti partnya. Nah, ini masuk ke dikelola sama dia tuh reverse logistiknya, terus dikirim ulangnya lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Karena dia mengelola beberapa negara ya, pengiriman ke beberapa negara itu. UPS ya, UPS nih 4PL kalau nggak salah nih. Ya, ini ada beberapa 4PL ya dan seterusnya. Oke, seperti itu kira-kira ya